Halo semuanya, di video ini kita akan membahas mengenai perlakuan panas pada material non-ferrous atau material bukan besi. Di material non-ferrous ini nanti akan kita bahas beberapa jenis material dan kita akan bagi menjadi beberapa video. Di video pertama ini kita akan membahas mengenai perlakuan panas pada aluminium dan paduannya. Seperti apa perlakuan panas yang bisa kita lakukan? Mari kita lihat. Pertama kita lihat dulu. Ya, jadi material non-ferrous itu juga sering digunakan di dunia industri, ya, terutama karena material ini biasanya lebih ringan dibandingkan dengan ferrous material. Ya. Beberapa jenis material non-ferrous yang sering digunakan, ya, antara lain adalah aluminium, koper, magnesium, nikel, dan titanium. Ya. Nah, perlakuan panas biasanya dilakukan di material-material ini untuk mendapatkan sifat atau properties dari material yang diinginkan. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai aluminium. Aluminium biasanya digunakan ya atau didapat dari hasil dari pengecoran atau hasil dari metal forming. Ya, jadi bisa disebut cast aluminium ya apabila dia dihasilkan dari pengecoran atau wrought aluminium apabila dia adalah hasil dari metal forming. Ya. Kemudian biasanya juga jarang aluminium digunakan dalam bentuk yang murni ya. Biasanya kita lakukan tambahan paduan ya di dalam aluminium. Ya, jadi seperti kita tambahkan koper, manganis, magnesium, zinc dan lain sebagainya untuk meningkatkan properties dari aluminium tersebut. Ya. Di sini bisa kita lihat ya pembagian jenis aluminium ya berdasarkan dari material paduannya. Ya. Sebenarnya ada dua ya metode pembagiannya ya dipisahkan dari jenisnya dalam artian cast aluminium atau wrought aluminium ya. Di dalam contoh ini adalah contoh untuk pembagian berdasarkan wrought aluminium ya, jadi hasil dari hot rolling atau hot forging ya. Di sini bisa dilihat ya ada beberapa seri dari nomor 1 sampai nomor 9 ya. Dengan di sini juga bisa dijelaskan, bisa dibaca juga apa sih arti dari masing-masing digit yang tampak di pembagian aluminium ini. Ya. Kemudian selain dari berdasarkan paduannya, biasanya juga di dalam seri itu ditambahkan beberapa huruf ya yang menunjukkan perlakuan apa yang diberikan di aluminium tersebut. Ya. Contohnya ditambahkan huruf F apabila dia as fabricated, ya O misalnya di anneal, ya H apabila dia hasil dari pengerjaan dingin ya, dan T apabila dia dilakukan perlakuan panas ya. Ada juga tambahan dari angka ya dari huruf-huruf ini seperti contohnya H1, H2, H3 ini biasanya adalah perbedaan dari perlakuan pengerjaan dingin yang dilakukan di aluminium tersebut ya. Nah, kita akan melihat ya lebih fokus lagi ke bagian huruf T ya, dalam artian adalah apabila dia memiliki kode T berarti dia dilakukan pengerjaan perlakuan panas ya, dan setelah T biasanya juga ada angka di belakangnya ya. Di angka di belakangnya bisa kita lihat ya beberapa jenis perlakuan panas yang dilakukan ya. Tetapi mungkin lebih sering ya dilihat atau lebih sering ditemui ya, yaitu adalah T4 dan T6, di mana T4 itu adalah dilakukan solution treatment, kemudian quench dan aging secara natural ya, sedangkan T6 biasanya perbedaannya adalah agingnya secara di temperatur yang lebih tinggi ya. Kemudian kita harus tahu juga ya bahwa tidak semua aluminium itu bisa dilakukan pengerjaan perlakuan panas. Perlakuan panas di sini dalam artian adalah ada beberapa aluminium yang tidak bisa kita keraskan atau kita tingkatkan kekuatannya melalui perlakuan panas. Ya. Nah, aluminium yang bisa kita tingkatkan kekuatannya dengan perlakuan panas itu kita sebut heat-treatable aluminium alloy. Ya. Yang tidak bisa dilakukan perlakuan panas kita sebut dengan non-heatable alloy. Ya. Kita sedikit mengulang basic teorinya, ya dasar teorinya. Jadi apabila aluminium itu bisa dilakukan heat treatment atau pengerasan menggunakan perlakuan panas, diagram fasanya biasanya berbentuk seperti ini. Ya,
Yang diperlukan adalah sebenarnya garis ini nih, ya. Di sini artinya adalah ada peningkatan persentase kelarutan ya dalam matris aluminium. Jadi di sini ada peningkatan kelarutan dari paduan ke dalam matris aluminium seiring dengan peningkatan temperatur. Ya, ini kita perlukan karena langkahnya adalah pertama adalah solution treatment, itu kita gunakan atau kita panaskan hingga di area sini, di area single phase ini, ya. Kemudian kita quenching, ya, hingga ke daerah sini, ya. Daerah sini adalah daerah di mana seharusnya dua fasa, tetapi karena pendinginan cepat, maka fasa keduanya belum sempat keluar, ya, sehingga seiring dengan jalannya waktu, dia akan sedikit demi sedikit keluar dan akan meningkatkan kekuatan dari paduan aluminium ini. Ya, itu kurang lebihnya dasar teori dari aluminium yang bisa dikeraskan. Ya, nah dari beberapa seri tadi, ya kita bisa lihat ya bahwa untuk yang paduan aluminium yang bisa dipanaskan, bisa ditingkatkan kekuatannya dengan heat treatment adalah seri 2, seri 6, dan seri 7. Ya, sedangkan untuk yang tidak bisa dipanaskan, dalam artian tidak bisa dikeraskan dengan perlakuan panas, ya itu contohnya adalah seri 1, 3, 4, dan 5. Ya. Kemudian perlakuan panas di aluminium itu sebenarnya seperti tadi yang sudah disampaikan, ya dia kita gunakan untuk mendapatkan properties atau sifat yang diinginkan. Ya. Dalam hal ini tentu saja apabila kita lakukan perlakuan panas, biasanya kita akan menginginkan kekerasan atau kekuatan lebih tinggi. Ya. Nah, kekerasan dan kekuatan ini bisa bisa diatur tergantung dari laju pemanasan, pendinginan, dan laju atau durasi dari pemanasan tersebut. Ya. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa kurang lebihnya ada 3 dasar ya atau 3 perlakuan panas yang bisa kita lakukan di aluminium. Ya. Pertama adalah annealing, ya, solution treatment, dan juga precipitation hardening. Ya. Annealing di sini ya biasanya bisa kita gunakan baik untuk yang heat treatable aluminium atau non heatable aluminium karena dia pada intinya adalah hanya untuk melunakkan, ya. Sedangkan solution treatment dan precipitation hardening dia hanya kita gunakan untuk yang heat treatable aluminium. Ya. Kita lihat satu persatu ya. Pertama annealing ya sesuai namanya. Ya, dan kalian pasti sudah paham sampai sekarang ya bahwa annealing itu biasanya kita lakukan untuk melunakkan, ya di sini disebut untuk menghilangkan internal stress hasil dari cold working ya atau hasil dari rapid solidification apabila aluminiumnya hasil dari casting, ya. Temperatur kontrol harus dijaga karena apabila terlalu tinggi ya misalnya dia akan ada grain growth. Jadi sehingga kita harus mengontrol, ya. Nah, sewaktu annealing ya precipitation kemungkinan bisa terjadi karena biasanya nanti pendinginannya relatif lambat. Ya. Nah, kemudian annealing ini sendiri ya bisa dibagi menjadi 2 subgroup ya. Pertama adalah annealing tipe 1. Ini relatif di temperatur rendah ya, gunanya untuk recovery, rekristallisasi, dan homogenization. Ya. Annealing tipe 2 ini biasanya temperaturnya lebih tinggi ya, biasanya dia untuk phase recrystallization. Ya, jadi untuk mengatur kembali ya fasa atau endapan yang ada, ya. Kita lihat satu persatu sebentar, ya. Di annealing tipe 1 atau type 1 annealing ya, dia dilakukan di temperatur yang relatif rendah, ya. Di bawah temperatur transformasi ke single phase, ya. Dibagi lagi menjadi 3 penggunaannya, ya ini sangat tergantung dari durasinya, ya karena temperaturnya sudah rendah, maka durasinya akan berpengaruh di sini, ya. Biasanya untuk recovery itu digunakan durasi yang singkat, ya dia hanya untuk menghilangkan stres ya hasil dari cold working atau solidification, ya. Apabila durasinya lebih panjang, maka dia bisa digunakan untuk mengubah grain ya atau butir yang mungkin lonjong atau elongated ya menjadi equi-X lagi atau menjadi lebih membulat, ya. Butir yang membulat maka dia akan isotropik ya atau kekuatannya akan sama di segala arah. Ya. Terakhirlah untuk homogenization, ya ini untuk menghomogenisasi komposisinya dan juga untuk melarutkan apabila ada segregasi di sekitar batas butir. Ya, untuk ini maka perlu waktu yang relatif lama ya antara 20 sampai 30 jam. Ya.
Kemudian yang tipe 2 ini adalah tipe yang lebih tinggi, ya, bahkan biasanya dilakukan di area single phase, ya. Kemudian dilanjutkan dengan pendinginan yang lambat, ya. Jadi diingat untuk annealing sini, ya, di tipe 2 annealing tipe 2 ini ya dipanaskan di daerah single phase, kemudian pendinginannya lambat, ya. Karena pendinginannya lambat, maka bentuk dan ukuran butirnya bisa berubah, ya. Kemudian presipitat juga bisa muncul. Ya, dan presipitat ini biasanya berbeda dari presipitat yang sebelumnya. Jadi ukuran dan bentuk presipitat dan ukuran dan bentuk butirnya biasanya berbeda dari yang sebelum annealing. Ya, itu untuk annealing. Ya, sekarang kita akan masuk ke solution treatment. Ya, jadi ini hanya untuk aluminium yang bisa dilakukan pengerjaan panas, ya, pelakuan panas atau yang heat treatable aluminium. Ya. Pertama ya, kita harus melakukan solution treatment dulu ya, yaitu dengan kita panaskan di daerah single phase. Ya, harapannya adalah semua paduannya akan masuk ya, akan larut ke dalam matriks aluminium. Ya, pada saat solution treatment ini ya harus dijaga juga antara temperaturnya ya, jangan sampai ada overheating atau underheating. Ya, overheating tentu saja nanti ditakutkan ya pemanasannya tidak merata dan mungkin ada beberapa daerah yang bisa sudah melting. Ya, underheating di lain pihak kita hindari karena kemungkinan akan ada presipitat yang belum larut. Ya. Kemudian setelah solution treatment ini kita quenching dengan pendinginan cepat ya, biasanya dengan air atau oli atau garam. Ya. Jadi yang membedakan antara solution treatment di sini dengan annealing tipe 2 adalah pendinginannya. Ya. Kita lihat sedikit di diagram ini ya. Jadi pertama ya, bentuk struktur mikronya kurang lebihnya seperti ini ya. Kita punya matriks aluminium ya, dan kita punya presipitat dari paduan. Ya. Kemudian waktu kita panaskan, ya karena dia masuk ke single phase area single phase, maka semua presipitatnya akan masuk ke dalam matriks. Ya. Kemudian apabila kita lakukan tipe 2 annealing, maka pendinginannya lambat, maka si presipitat akan mulai muncul lagi. Ya. Dan presipitat ukuran dan bentuk presipitatnya pasti akan berbeda dengan sebelumnya. Ya. Apabila kita melakukan untuk solution treatment, maka kita lakukan fast cooling, ya, quenching, ya, sehingga di temperatur ruang hanya ada satu fasa, ya, jadi semua presipitatnya masih di dalam matriks di matriksnya, ya, sehingga kita akan mendapatkan suatu struktur yang disebut super saturated solid solution, ya. Ini tidak stabil, ya, karena seharusnya di diagram fasa kita bisa tahu bahwa di temperatur ruang itu harusnya ada dua fasa. Ya, tetapi karena pendinginannya cepat, maka dia hanya ada satu fasa. Jadi semua partikelnya belum sempat keluar. Ya. Dan ini yang kita inginkan karena seiring dengan berjalannya waktu, presipitatnya akan mulai sedikit demi sedikit keluar secara uniform, ya, dan dia akan bisa menghalangi pergerakan dislokasi sehingga akan meningkatkan kekuatan dari material aluminiumnya. Ya. Oke ya. Jadi setelah quenching, ya precipitation akan mulai muncul, ya. Nah, ada dua opsi di sini ya, dalam artian apabila kita gunakan natural aging ya, atau kita biarkan di room temperature, ya itu disebut natural aging ya. Tapi kalau kita panaskan sedikit ya di temperatur yang lebih tinggi, maka dia disebut artificial aging. Ya. Artificial aging biasanya dia akan lebih cepat ya, presipitatnya akan lebih cepat muncul ya dibanding di natural aging. Ya. Nah, ini hanya untuk memperlihatkan ya. Jadi waktu tadi setelah quenching itu justru malah kekerasannya sangat rendah. Ya, karena tidak ada presipitat sama sekali, hanya ada matriks aluminium, ya. Nah, begitu aging ya, begitu kita biarkan ya, kemudian presipitatnya muncul, maka strength dan hardness-nya akan sedikit meningkat, akan mulai meningkat. Ya. Bisa dipanaskan apabila kita membutuhkan artificial aging ya, dipanaskan di antara 120 sampai 200 derajat atau bahkan ada beberapa yang sampai 300 derajat. Ya. Bisa dilihat di sini juga. Ya, jadi awalnya setelah di quenching kekuatannya dia relatif rendah. Di sini adalah hardness-nya. Ya. Setelah kita aging dia perlahan akan meningkat sampai puncaknya di sini. Ya, nanti setelah apabila terlalu lama dia akan ada yang namanya over aging ya, di mana presipitatnya akan membesar sehingga dia malah menurunkan kekerasan, ya.
Di sini juga bisa terlihat ya bahwa semakin tinggi persentase paduannya ya kekerasan juga akan semakin tinggi juga. Ya, baik. Ini adalah video untuk perlakuan panas di aluminium ya. Jadi tadi ada annealing, ada solution treatment, dan ada precipitation hardening. Ya, semoga ini bisa menambah pengetahuan kita mengenai perlakuan panas di aluminium dan juga pengetahuan kita mengenai aluminium itu sendiri. Ya, sampai jumpa di video lainnya.